Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu, DM Instagram berhantu juga yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari Kamis, kebetulan malam Jumat. Ini nggak tahu ya ini malam Jumat apa. Dan tanggal 12 November 2020. Ya. Belum lewat tengah malam. Karena saya belum berani untuk membacakan lewat tengah malam. Ya masih jam-jam 10, jam 11-an lah. Jam 10-an. Karena ya itu tadi ya, lagi parno banget kalau ngebacain lewat tengah malam. Yang minggu kemarin aku ngebacainnya itu sekitar jam 10 malam, udah selesai record, nggak taunya jam 1-an ditakut-takutin lagi. Makanya aku nggak berani untuk baca-bacanya lewat tengah malam. Gimana ya, orang dulu aku nih seorang youtuber, explore tempat terbengkalai, explore tempat-tempat berhantu. Tapi pas waktu di lokasi yang memang lokasinya itu bener-bener angker kata orang-orang, seperti Rumah Sakit Mardi Waluyo atau mungkin sekelas kayak Rumah Hantu Darmo sekarang udah nggak serem sih kalau di Surabaya. Apa ya? Banyak banget lah lokasi-lokasi angker. Tapi nggak ngerasa takut. Tapi kalau sampai setan ini ada di rumah sendiri, ini sumpah ini udah beda ini. Levelnya udah beda gitu loh, ketakutannya udah beda. Kalau masih di lokasi yang bukan rumah kita sendiri sih nggak masalah, tapi kalau udah di rumah, udahlah nggak bisa ngebayangin tuh kayak gimana gitu. Kalau kalian kan pasti mikirnya, pasti setiap hari dihantuin lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita ketemunya di lokasi lain, ya cuma pas waktu di saat itu dan di lokasi itu kita ditakut-takutin kayak gitu. Oke, kita langsung aja baca-bacakan cerita-cerita berhantu, cerita-cerita horor ya dari teman-teman semua pendengar podcast kisah horor yang sudah ngirim-ngirim ya. Dan pertama ini datang dari email. Kayaknya email semua deh. Oke. Ini datang dari siapa ini? Dari Asep. Ya, dari Asep. Kita mulai membacakan ceritanya. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Nama saya Alan. Lah, Alan apa Asep sih? Saya pendengar baru dari podcast kisah horor. Thank you. Saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya waktu saya masih duduk di kelas SMP. Nama sekolahan saya SMP PGRI Bogor, ya, di Bogor. Tempatnya sih agak pedalaman, kebun gitu, Kak. Waktu itu di sekolahan saya sedang ada acara MOS dari pagi sampai malam. Waktu itu kejadiannya malam pas acara api unggun. Gak lama kita duduk di depan api unggun, ada temen saya cewek itu kerasukan, Kak. Sontak semuanya kaget dan saling membantu. Oh iya, sebelum kejadian itu ada satpam, anjay, motor lewat. Sebelum itu ada satpam di sekolah kita tuh meninggal.
Nah, meninggal. Nah, di tengah teman saya kerasukan, tiba-tiba ada arwah satpam di tengah lapangan bola, Kak, di situ. Saya dan teman saya pada lihat jelas persis banget berdiri di depan kita semua, Kak. Sontak kita kaget dan berdoa buat sadarin teman kita. Dan alhamdulillahnya teman kita udah siuman. Tiba-tiba si arwah satpam yang kita tadi lihat hilang gitu aja, Kak. Kejadian kesurupan di sekolahan saya waktu itu sering pas di zaman-zamannya sekolah baru berdiri. Sekian cerita dari saya, Kak. Maaf kalau belibet. Soalnya baru kali ini kirim cerita. Oh iya, Kak. Sekolah saya pernah dieksplor sama pemburu misteri Antv yang dibawa oleh Kak Sarah Wijayanto. Kalau penasaran sama sekolah saya, boleh dilihat di YouTube Pemburu Misteri Antv, Kak. Makasih ya Kak Ana udah dibacain cerita aku, Kak. Lain kali saya akan bercerita pengalaman saya yang lainnya. Makasih Kak Ana, salam kenal. Oke, thank you buat Alan ceritanya ya untuk pengalamannya tentang temennya yang kerasukan pada saat kegiatan MOS di salah satu sekolah di Bogor yang pernah dieksplor sama Kak Sarah Wijayanto. Berarti kalau udah dieksplor ini berarti ini sekolah terbengkalai gitu ya? Coba sih aku cek ya di YouTube-nya ya. Sekolah, apa sih judulnya? Pemburu misteri. Biasanya sih aku kalau lihat kontennya yang konten DMS, Diary Misteri Sarah. Pemburu misteri sekolah Bogor. Coba ya cek. Apa benar? Arwah di bangku 13, ini yang bioskop di Bogor. Oh, Mr. Limbat sekarang pakai acara hantu-hantuan ya. Ini aku kangen banget nih sama konten YouTube aku. Jujur kontenku tuh konten YouTubeku, maksudnya akunnya tuh udah aku jual. Tapi video-videonya masih ada. Pengennya sih mau aku posting lagi tuh video yang lama-lama, tapi nggak enak sih sama teman aku. Soalnya banyak banget yang nanyain, Kak, konten YouTube-nya apa? Kok nggak ada ya kontennya di YouTube? Oh, ini Misteri Gedung, ya ada 2 tahun yang lalu ini. Ini udah masih dipakai apa enggak ya? Coba ya cek ya. Biasanya sih kalau udah dieksplor itu berarti udah nggak dipakai, atau mungkin memang lokasinya itu emang terbilang sangat angker sehingga banyak yang menyarankan untuk eksplor di lokasi ini gitu. Oh, berarti ini sekolahnya masih dipakai ya. Jadi kalau kalian teman-teman semua penasaran dengan yang dimaksud dengan sekolahnya si Alan ini, kalian bisa cek aja di YouTube-nya Pemburu Misteri di yang waktu acara di Antv. Judulnya itu Misteri Gedung SMP PGRI Palasari Bogor. Nah itu, coba cek di situ. Katanya ini sekolahnya angker dan banyak banget gangguan-gangguan seperti penampakan kuntilanak dan wewe gombel lidah panjang. Anjim. Nanti deh aku abis selesai take record ini aku mau lihat videonya. Oke? Thank you Alan buat ceritanya. Kalau ngeliat videonya ini pasti serem ini. DMS udah pernah ke Mardi Waluyo belum ya? Kayaknya belum deh. Di situ lumayan loh di Mardi Waluyo karena ya itulah, dari sekian banyak aku explore tempat terbengkalai yang paling the best itu Mardi Waluyo.
the best banget. Kalau kalian orang Blitar nih ya, pendengar podcast kisah horor orang Blitar pasti tahu tentang kisahnya Rumah Sakit Mardi Waluyo. Karena itu rumah sakit itu udah nggak jadi rahasia umum lagi ya. Oke, lanjut untuk cerita kedua. Cerita kedua ini datang dari email lagi. Halo Kak Ana, halo juga. Tolong jangan sebutkan nama aku. Oke. Kejadian ini aku alami saat aku kelas 7 SMP. Saat itu mata batinku terbuka karena dibuka oleh guru olahragaku dan aku melarang guruku untuk menutupnya. Mulai saat itu aku sering sekali mengalami kejadian aneh dan melihat penampakan mulai dari yang enak dilihat sampai yang berantakan. Saat itu sudah berjalan 1 bulan. Mata batinku terbuka dan aku mulai terbiasa melihat hantu. Karena dasarnya aku sendiri pemberani. Sama kayak aku dong, pemberani. Tapi kalau giliran hantunya di rumah sendiri, kikuk dong. Saat itu aku pulang dari kerja kelompok dengan temanku. Itu sekitar jam 9 malam. Rumahku jauh sekali dengan temanku sehingga butuh waktu 45 menitan untuk perjalanan. Awalnya aku biasa-biasa saja karena aku sudah terbiasa. Tapi saat aku mulai melewati TPU yang di depannya ada rel kereta apinya itu, aku mulai memiliki perasaan tidak enak. Saat itu ada kereta hendak lewat. Lalu aku terhenti tepat di pintu gerbang makam. Aku tidak berani menoleh sekalipun ke makam. Aku hanya berpikir, aku ingin segera pulang. Di sela-sela perhentianku, aku melihat ada cewek cantik banget, memakai baju khas Belanda, melintas di pinggiran rel. Aku mengira dia manusia, karena dia tampak biasa saja. Tapi ternyata dia itu hantu. Mbak, awas, bentar lagi ada kereta mau lewat loh. Entar mbaknya kesambar gimana gitu. Iya, jawab si cewek itu. Tanpa menoleh dia hanya bilang iya. Dan saat itu ada bapak di sebelahku menanyaiku. Dek, sampean ngomong kali sinten? Yang artinya, Dek, kamu ngomong sama siapa? Lalu aku menjawab, kalih Mbak Niku loh Pak De, sama kakak itu loh Pak. Endi toh Dek, wong mboten enten ngono loh. Mana sih Dek, orang gak ada gitu. Jawab si bapak itu. Hahaha. Duh, motor lewat, berisik. Ini nih kalau resiko kita ngebacainnya gak lewat tengah malam, berisik motor. Apa ini? Terus si cewek itu ketawa dong. Lalu aku ngejawab, kirangan malih kulo Pak. Dek wau enten. Gak tahu lagi Pak, tadi ada kok. Tapi waktu aku ngedenger itu cewek ketawa Kak, itu masih samar-samar. Yang aku pikir itu suara burung. Lalu si bapak itu bertanya lagi, sampean kok dereng mantuk? Pun dalu, bahaya cah wedok. Kamu kok belum pulang? Sudah malam, bahaya anak perempuan. Enggih, Pak, kulo mantun saking griyane konco kulo kerja kelompok. Hah. Iki wong Jawa tapi gak iso ngomong Jawa ya aku iki. Kata si ini, iya Pak, aku habis dari rumah temanku kerja kelompok. Lalu si bapak menjawab, Gempun, ndang mantuk. Ya sudah, cepat pulang.
Setelah itu kereta sudah lewat. Lalu aku langsung pulang tanpa memikirkan hal tadi. Ternyata cewek yang aku temui tadi mengikutiku hingga aku pulang. Dan akhirnya aku menanyainya kenapa dia mengikutiku dan apa tujuannya. Lalu dia menjawab dengan panjang lebar. Tapi intinya dia ingin berteman denganku. Mulai saat itu aku berteman dengan noni tadi yang namanya Yolanda. Katanya dulu dia mati karena dibunuh orang pribumi karena Yolanda berpacaran dengan orang pribumi. Sementara ayah Yolanda sangat jahat terhadap orang pribumi. Ya maksudnya dalam zaman penjajahan ya ini ya. Tapi sebenarnya Yolanda itu baik sekali. Dia sering sekali membantuku dan melindungiku sampai akhirnya aku membuat suatu masalah dengan temanku. Aku saking sebalnya dengan temanku dan menyuruh Yolanda menakuti dan menjahili temanku. Lalu temanku mengatakannya pada guru olahragaku tadi dan dilebih-lebihkan mungkin. Karena masalah aku punya teman gaib ini diketahui teman sekelasku dan guru olahragaku tadi. Saat pelajaran olahraga tiba, guruku marah besar padaku dan dia bilang, daripada saya bukakan kamu untuk menjahili orang lain, lebih baik saya tutup. Akhirnya mata batinku ditutup dan aku tidak tahu kelanjutan Yolanda. Sepertinya dia dikembalikan ke tempat asalnya dan kini aku jarang melihat hantu. Kebersamaanku dengan Yolanda hanya berlangsung 3 bulan. Sekian cerita dari aku, Kak. Next nanti aku bakal cerita tentang pengalaman horor aku. Oke, thank you. Ini aku kasih nama siapa ya? Kasih nama Yolanda aja lah. Kayak lagunya ini, Kangen Band. Yolanda. Jadi ini dia menceritakan tentang pada saat dia waktu kelas 1 SMP ya, kelas 7 SMP itu dia tuh punya guru olahraga yang dia mempunyai kemampuan lebih. Tuh anaknya siapa itu ya, teriak-teriak. Dia mempunyai kemampuan lebih yang bisa membukakan mata batin. Nah si Yolanda ini dia itu pengen banget gitu loh, pengen dibukakan mata batinnya. Nah setelah dibukakan dia itu nggak pengen ditutup gitu, sampai pada saatnya dia itu bertemu hantu noni Belanda dan mempunyai teman hantu gitulah, entah teman hantu entah teman imajinasi kita nggak tahu ya. Dan ternyata temennya ini tahu nih kalau si Yolanda ini punya teman hantu dan akhirnya melaporkannya ke guru olahraga tadi dengan cerita yang agak dilebih-lebihkan dan akhirnya ditutuplah mata batinnya itu. Serem? Kurang banget. Ini tuh dari kemarin tuh belum ada cerita yang serem yang bisa mengatakan aku bilang anjing, serem banget. Belum ada. Dari episode kemarin tuh belum ada yang sampai aku mengatakan anjing, serem banget sampai merinding aku itu. Ayolah. Aku butuh asupan cerita-cerita horor gitu loh dari kalian, anjay. Tapi aku apresiasi banget lah dengan cerita kalian. Mungkin bagi kalian serem ya, atau mungkin bagi pendengar lain serem. Tapi kalau bagiku sih kurang greget horornya kayak gitu ya. Sok-sokan sekali aku ya, kurang greget horornya. Oke, next. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya. Halo Kak Ana. Kejadian ini aku alami sendiri. Bulan apa? Aku lupa. Tapi kayaknya tahun 2013. Waktu itu aku sama teman kampusku habis pulang dari toko buku. Kami naik mobilku. Maksudnya mobil mama. Aku belum punya mobil, masih miskin. Sama, kita juga masih miskin.
Aku, Jihan, dan Ardi. Kami pulang dari toko buku sehabis maghrib. Jadi ceritanya aku mengantar Jihan dulu pulang, kemudian Ardi. Oh, aku, Jihan, dan Ardi maksudnya ya, 3 orang. Anjing. Mulut, keceplosan, anjing. Karena rumah mereka lebih dekat dari rumahku. Tinggal aku seorang diri di mobil. Saat itu kayaknya udah jam 9 malam. Jalanan waktu itu agaklah sepi. Banyak kendaraan yang sedikit lalu lalang. Tapi di pinggir trotoar, kulihat ada seorang wanita. Dia menyetop mobilku dan aku berhenti tepat di sampingnya. "Ya Mbak, kenapa?" Kemudian dia menjawab, "Mbak, bisakah saya menumpang sampai depan?" Aku jawab, "Oke, silakan masuk Mbak. Tapi duduknya di samping saya aja biar ada teman ngobrol." Ini mbaknya keren ya. Dengan orang asing dia langsung iye aja masuk gitu, gak takut dibegal apa. Sebenarnya maksud aku menyuruh mbak ini duduk di depan atau di sampingku, gak duduk di belakang bukan karena biar aku ada teman ngobrol, tapi biar aku gak dikira orang kalau aku ini supirnya si mbak ini. Kan lucu ya, aku yang punya mobil, aku yang dikira supir. Enggak juga sih. Kemudian mbak itu masuk ke mobil dan duduk tepat di samping aku. Awalnya aku gak curiga sama mbak ini. Ya biasa saja kelihatannya. Tapi kok sewaktu aku tanpa sengaja lihat jari-jari tangan mbak ini, aneh, pucat. Karena tadinya dia memasukkan telapak tangannya ke saku kanan dan kiri. Ciri-cirinya dia berambut panjang, memakai baju terusan panjang berwarna merah. Bajunya terdapat kantong di kanan dan kirinya. Bertangan panjang dan hanya memakai sandal. Kuntilanak merah ini fix. Kuntilanak merah. Saat dia mengeluarkan tangannya dari kantongnya, aku diam saja. Tangan mbak ini kok pucat? Apa sakit? Aku tanya sama si mbak. Tapi dia jawab, "Tangan saya memang begini, mbak." Di perjalanan kami hening. Dan tiba-tiba si mbaknya sakit kepala. Sakit sekali katanya. Dia terus meronta-ronta, membuat aku jadi tambah bingung. "Aduh mbak, sakit. Tolong saya mbak." Anjing lah motor lewat. Gak serem deh jadinya. Dia terus memegang kepalanya. Aku mengajak mbak itu untuk ke rumah sakit. Tapi mbak itu gak mau. Dia malah bilang untuk cepat diantarkan dia pulang. Di perjalanan pulang, si mbak terus meronta kesakitan. Kala itu aku sangat bingung. Tiba-tiba kulihat di kepala bagian kening mbaknya mengeluarkan darah. Anjing. Kok bisa? Aku terkejut. Kemudian tak selang berapa lama muncul belatung turun ke baju mbaknya yang kulihat berasal dari kepalanya. Anjir. Kirain sundel bolong anjing. Aku semakin panik dan, "Mbak, kita ke rumah sakit saja ya." Mbak itu malah geleng-geleng. Gila lu ya. Itu udah jelas-jelas keluar belatung, lu masih ngomong berpikiran kalau dia manusia. "Mbak, kita ke rumah sakit aja." Itu setan goblok. Waduh. Gila ini si mbaknya. Malah sudah malam. Di mana sih rumah mbaknya? Sudah dia nggak mau kasih tahu alamat rumahnya. Dia cuma bilang rumah saya di depan jalan.
Aduh, membuatku tambah bingung. Kesalku dalam hati. Kejadian aneh terus berdatangan dari si Mbak. Mbak itu tiba-tiba kesakitan di bagian lehernya. Aku lihat lehernya berwarna merah padam. Padahal tadi nggak ada apa-apa. Digaruknya terus lehernya. Mbak, lehernya jangan digaruk. Nanti kita ke apotek untuk beli obat gatal. Dia malah terus menggaruk-garuk dan garuk sampai akhirnya astagfirullah bolong anjing. Wih, gila bolong cu. Lehernya bolong tepat yang digaruknya itu. Oh, dari situ aku baru tahu. Kon, kamu baru tahu kenapa kamu dari awal nggak mikir gitu loh kalau dia itu setan bukan manusia gitu loh, geblek. Kemudian aku berhentikan mobilku di area yang sunyi dan banyak pohonnya. Sudah buat paniknya, pulang sana. Udah ini bentak setannya. Ih, anjim lah ini orang. Mendengar itu, kemudian si mbaknya malah nangis. Gitu ya. Persis kayak di kamarku kalau ada orang nangis, cuk. Aku bukannya takut, tapi malah muak dengar dia nangis. Sudah biasa aku dibuat begini. Kayak susil juga si mbaknya. Maksudnya usil gitu. Kayak usil gitu juga si mbaknya. Alah, gak usah nangis. Aku mau pulang. Sana pergi. Aku teriak ngusir si mbak aneh itu. Dan akhirnya dia memperlihatkan wujud aslinya yang berantakan dan mengerikan sebelum dia menghilang. Anjim. Ini baru aku bilang anjim. Gila nih. Emang lu mbak ya. Keren lu ya. Gue gak bisa sekeren lu mbak. Ngatain setannya. Samping lu juga. Sudah sana pergi. Lo kira aku takut? Udah biasa pakai acara tipuan kuno segala. Kuntilanak jelek lu. Keren. Udah dibentak-bentak masih aja dikatain nih kuntilanak. Si mbak aneh itu malah tertawa. Kemudian menghilang. Dasar setan. Udah malam, buat orang lama pulang saja. Aku terus mengomel di sepanjang jalan. Dan akhirnya aku jadi terlambat pulang. Sampai rumah aku habis diomelin sama papa dan dijewer sama mama. Ampun ma, ampun DJ. Oke, cerita dari no name yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi dia menceritakan tentang pengalamannya yang habis pulang dari cari buku, terus tiba-tiba di pertengahan jalan dia ketemu sama cewek yang katanya cewek ini mau menumpang di mobilnya si mbak ini untuk ke depan. Nggak taunya yang ditumpanginya itu maksudnya cewek yang menumpang itu kuntilanak. Anjing, lu keren mbak, sumpah keren. Ini maksudnya ceritanya real apa enggak nih, apa settingan nih ya. Kalau lu kayak gini ya, maksudnya dalam arti di saat kejadian itu lu berbuat seperti ini, lu keren, sumpah lu keren. Gue nggak bakalan seberani kayak gitu. Walaupun mungkin kalau sekedar sekelebat oke, gue berani ya, maksudnya di lokasi lainnya. Tapi kalau udah di samping sendiri atau mungkin di tempat pribadi, di kendaraan pribadi, aku nggak bakalan seberani kayak gitu, nggak bakalan. Keren deh, sumpah. Kita bisa collab dong. Lu di mana sih? Di Surabaya nggak? Kalau di Surabaya kan kita bisa collab gitulah, explore tempat terbengkalai. Aku kangen nih soalnya. Explore lagi gitu kan. Keren, mantap. Oke, karena ini baru satu yang menurutku serem, keren, dan gokil ceritanya dari 3 cerita, makanya
Maka dari itu aku akan menambahkan satu cerita lagi. Oke? Satu cerita lagi. Kejadian ini aku alami pada sore tadi. Tepatnya pada pukul 4:06. Menitnya sampai tahu ya. Yang pada saat itu membuat acara maulid di sekolahku, SMA. Aku beserta 2 temanku, Sinta dan Lia, menyiapkan tikar untuk para penzikir nanti. Memang suasananya sangat mendung, hingga membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri. Lagi pula, kami bertiga berada di dalam kelas yang paling pojok dari kelas lainnya, yaitu kelas 10 IPS 2. Temanku Lia berkata, "Bismi, kok aku ngerasa gak enak gitu ya? Kayak ada yang memperhatikan kita gitu," katanya. Aku pun menjawab, "Perasaan kamu aja kali, Lia. Mungkin karena suasananya lagi mendung, makanya kamu ngerasa gitu deh," kataku. Temanku Sinta berkata, "Ngomongin apaan sih kalian? Gak masuk akal aja. Cepet tuh ambil tikar, biar kita cepet keluar dari sini," katanya. Tiba-tiba angin di luar sangat kencang dan pintu kelas tertutup dengan sangat kencang. Kami bertiga pun terkejut setengah mati. Tak lama kemudian Sinta pun kaku dan pucat saat melihat ke belakang. Aku pun berkata, "Sinta, kamu kenapa kok pucat gitu?" kataku. Karena Sinta tidak menjawab, aku pun melihat ke belakang karena penasaran. Astagfirullah, jantungku berdetak hebat saat kulihat. Anjir, ini masih jam segini, gak usah nakut-nakutin, oke? Bentar lagi selesai kok mbak ya, bentar lagi selesai. Sampai mana tadi? Di atas lemari, tepat di belakang kami berada, terdapat sosok wanita yang sangat mengerikan. Sosok wanita tersebut bermuka hancur, berbau busuk, dan sedang memegang 2 pisau berlumur darah sekaligus. Anjir, kok serem? Aku, Sinta, dan Lia langsung ambil langkah 1000 untuk keluar dari kelas tersebut. Sampai di panggung dengan nafas ngos-ngosan, temanku Sinta kesurupan. Cukup lama temanku Sinta sadarkan diri. Setelah selesai semua membuat acara maulidnya, aku, Sinta, dan Lia pun langsung menuju ke kelas kami, yaitu kelas 10 IPS 1 yang berada di samping kelas 10 IPS 2 tersebut untuk mengambil tas. Di perjalanan pulang, kami bertiga hanya diam 1000 bahasa tanpa ada sepatah kata pun yang berbicara. Oke, buyar ceritanya. Oke, aku udah merasakan hari ini hawa-hawa yang tidak enak. Panas, gerah banget, Surabaya lagi gerah. Di satu sisi lain udah merasa mulai merinding-merinding ya. Ini baru jam sekitar 10 lewat. Tapi udah ada perasaan merinding. Udah ngerasa kayak ada yang ngawasin. Mbaknya mungkin udah keganggu karena ini dari 4 cerita ini ceritanya tentang dia semua ya, yang berbau-bau kuntilinik, Miss K, Mbak Kunz gitu ya. Jadinya aku agak parno-parno juga ini ya di sini ya. Ini di rumah aku sendiri loh. Hus deh, kamu pergi sana. Kemarin udah diusir sama Pak Ustadz. Kenapa kamu kesini lagi? Ih, kemarin tuh udah diusir loh sama ada tetanggaku ya yang dia tuh Ustadz gitu ya di kampung aku, udah diusir gitu loh. Dan kemarin tuh sempat dia bilang itu dia menempati di salah satu gudang. Enggak gudang ya. Jadi ini rumahku tuh kan memanjang ya. Enggak begitu lebar, tapi dia memanjang 2 lantai. Yang lantai bawah itu orang tuaku, kamar, ruang tamu sama dapur. Yang lantai atas itu kamarku, yang paling ujung kiri itu kamarku. Tengah ini hanya lemari-lemari baju kosong. Lalu yang ujung kanan itu adalah kamar mandi, terus di belakangnya itu gudang gitu.
ya maksudnya itu dapur ya, itu ada dapur sebenarnya, tapi nggak kepake karena aku jarang banget ngapain masak-masak di bawah ada dapur gitu kan, jadi dipakai gudang gitu loh. Nah katanya si Pak Ustadznya itu dia nempatin di situ gitu loh. Tapi yang anehnya berpuluh-puluh tahun aku menempatin ini rumah, baru ya 1 bulanan inilah dia itu kayak ganggu gitu loh, ngusik di sini gitu loh. Baru lusa kemarin itu aku kebetulan sakit nih, asam lambung. Jadi aku agak cerita-cerita sedikit tentang hantu yang mendiami rumahku ini ya. Jadi 2 hari yang lalu aku asam lambungku naik lagi tuh. Nah, posisi aku udah gak enak badan banget, udah ya muntah-muntah gitu ya, setiap ada makanan masuk, minum masuk, keluar lagi gitu kan. Kalau kalian punya sakit asam lambung pasti pernah ngerasain kayak gitu. Nah, posisinya orang tua aku tuh khawatir, udah kamu tidur bawah aja sama mama. Takutnya nanti kalau aku pas posisinya lagi drop gini malah diganggu-ganggu, malah bikin tambah sakit gitu kan. Ya udah aku ke bawah dong tidur. Jadi semalaman aku tuh tidur di bawah gitu. Malam ke klinik gitu kan. Jam 9 malam itu aku ke klinik gitu sama mamaku karena aku udah gak kuat. Bapakku tuh di rumah sendirian. Tapi bapakku tuh gak pernah naik ke atas. Karena memang bapakku ini kan agak sakit ya. Maksudnya orangnya kan udah sepuh banget ya. Mau naik tangga itu juga capek gitu. Jadi stay di bawah gitu kan. Udah aku balik jam 1 malam. Tidur aku di bawah. Subuh itu aku bangun naik ke atas. Niatnya mau ganti baju, mandi, mau sholat gitu. Karena udah mendingan lah sakitnya. Nah, yang jadi anehnya di ruangan tengah samping kamarku ini ada 3 lemari baju gitu. Dan 3 lemari ini pintunya dalam keadaan kebuka semua. Keren kan? Kebuka semua. Padahal posisinya tadinya itu ketutup. Gak ada yang ngebuka. Dan waktu itu bapakku aku tanya, apa naik ke atas? Jawabannya enggak. Padahal ini setan udah diusir gitu loh sama Pak Ustadznya. Masih balik lagi ke sini. Apa mungkin karena efek aku suka cerita horor kayak gini ya? Ya kan, aku suka cerita horor kan tengah malam nih. Terus kebanyakan kan yang diceritakan kan adalah miske gitu. Dan akhirnya ngefek dong, dia kesini gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi ke kalian nih. Kalau misalnya kalian lagi cerita-cerita horor sama teman-temannya, terus tiba-tiba ada yang nongol, gak usah kaget. Itu resiko kalian. Ini mah udah jadi resikoku, tapi kalau misalnya terus-terusan di sini juga parno juga, bete gitu ya. Oke. Thank you so much buat semuanya yang udah ngedengerin podcast kisah horor, yang sampai saat ini masih betah banget mantengin podcast kisah horor. Ya udah, ya thanks banget lah. Dalam waktu 3 hari 4 hari udah ada 500 pendengar. Senang banget aku itu. So, jadi buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu dari pengalaman diri sendiri, pribadi, dari ayah, ibu, bapak, kakek, nenek, kakak, adik, saudara, pacar, tetangga, teman, ataupun siapapun itu, bisa kalian kirimkan ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru, ya kan? Lalu kritik dan saran juga pasti aku tungguin sampai saat ini. Kritik dan saran tentang pembacaan atau pembawaan podcast ini, mungkin dalam cara membacakan cerita, atau mungkin pembawaannya, openingnya, atau apapun itu, kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku. Untuk kritik dan sarannya aku tampung, nanti pasti buat evaluasi untuk pembacaan podcast berikutnya. Oke?
Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Thanks banget. Selamat bermalam Jumat, bersunah Rasul gitu ya. Yang punya istri, punya suami ya silakan sunah Rasul. Yang nggak punya istri, nggak punya suami ya udah gigit jari aja di rumah, nggak usah aneh-aneh ya. Kalau mau pengen-pengen ya udah jangan lupa pakai kondom. Frontal sekali ya. Dan terima kasih. Oke? Ditunggu cerita-cerita horor berikutnya. Thank you dan selamat malam.